Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah pendidikan khusus Ibu Maya Manar MPD dan Ibu Imaningkes SPD MPD. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya Herunisa Zahra, saya Sanavia, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami terhadap analisis artikel ilmiah internasional bereputasi penyebab dan dampak hambatan pendengaran pada anak. Untuk identitas artikelnya di sini artikel yang kami temukan berjudul Logical Insights into Psychological Processing Dysfunction Following Early Life Analysis Media. Kalau Indonesia seperti yang diterima ini, kemudian kami mengambil jurnal Brain Research Bulletin yang diakses melalui internet dari jenis artikel yang sendiri adalah negatif review atau tinjauan eksternal. Lalu ada ringkasan dari artikelnya. Di sini OME atau aktivitas media dengan efusi atau yang sering dikenal sebagai cairan di telinga tengah adalah kondisi yang sangat umum terjadi pada anak usia dini. Sementara itu, CAPD adalah gangguan di mana otak kesulitan memproses suara yang didengar, meskipun pendengaran secara peripheral atau telinga normal. Oleh karena itu, tujuan dari artikel ini adalah untuk mengulas mekanisme neurobiologis yang menghubungkan keduanya serta mengevaluasi seberapa kuat bukti ilmiah dari hubungan tersebut. Karena ini adalah artikel review naratif, penulis tidak merekrut pasien baru, sebaliknya mereka mensintesis bukti dari berbagai sumber. Antara lain yang pertama ada studi hewan coba, terus yang kedua uji klinis acak, yang ketiga studi kohort longitudinal pada anak, yang keempat pemeriksaan elektrofisiologi seperti ABR dan CAEP atau MMN, serta teknik pencitraan otak seperti DTI atau dan fMRI. Nah, untuk temuan utamanya adalah bahwa OME dapat mengganggu perkembangan sistem auditorik pusat melalui dua jalur utama. Yang pertama, inflamasi neuron cairan di telinga memicu peradangan yang melepaskan zat-zat seperti interleukin 1 beta dan tumor nekrosis faktor alfa. Zat ini bisa naik ke otak melalui jalur tertentu dan mengganggu sinyal BDNF, strip TRKB. BDNF itu seperti pupuk untuk sel saraf. Kalau sinyalnya terganggu, pertumbuhan dan koneksi antar sel saraf di otak jadi tidak optimal. Kedua, deprivasi auditorik sementara. Karena pendengaran anak terganggu oleh cairan, otak kekurangan latihan mendengar pada masa kritis perkembangannya. Hal ini mempengaruhi proses mielinisasi atau pelapisan saraf agar hantaran listriknya cepatnya, dan bahkan mengubah ekspresi gen melalui epigenetik atau seperti metilasi DNA dan mikroRNA. Namun selanjutnya, satu temuan yang sangat menarik dan penting dari artikel ini adalah mengenai pemasangan tympanoskopi atau yang dikenal sebagai tindikan genggam telinga. Ternyata uji klinis acak menunjukkan bahwa tindakan ini memang memperbaiki pendengaran dalam jangka pendek. Namun dalam jangka panjang, tindakan ini tidak memberikan keuntungan yang signifikan pada aspek bahasa, kognisi atau CAPD dibandingkan dengan kelompok yang hanya dipantau dan ditunda tindakannya. Oke, selanjutnya itu ada analisis penyebab hambatan pendengaran. Hambatan pendengaran pada anak umumnya disebabkan oleh faktor biologis, genetik, serta lingkungan seperti gangguan pada telinga atau saraf pendengaran, faktor keturunan hingga infeksi atau kurangnya stimulasi bahasa. Kondisi ini terjadi karena anak tidak mampu menerima dan memproses suara secara optimal, sehingga input bahasa yang diperoleh menjadi terbatas. Akibatnya, perkembangan bahasa anak mengalami keterlambatan yang kemudian berdampak pada kemampuan literasi dan persiapan belajar. Faktor resiko yang paling penting adalah keterlambatan deteksi dan intervensi ini, karena masa awal merupakan kehidupan periode krusial dalam perkembangan bahasa. Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan seperti screening pendengaran sejak dini, pemberian stimulasi bahasa, serta dukungan lingkungan belajar yang inklusif agar dampak yang ditimbulkan dapat diminimalisasikan. Selanjutnya kita harus ke analisis dampak hambatan pendengaran. Jadi dari artikel ini dapat kita pahami kalau hambatan pendengaran akibat OME itu bukan cuma soal nggak bisa dengar aja,
tapi lebih dalam lagi, yaitu gangguan pada kemampuan otak dalam memproses suara. Dampaknya anak jadi kesulitan memahami percakapan, apalagi di kelas yang ramai, dan juga lambat dalam menangkap informasi yang disampaikan secara lisan. Kemudian akibatnya, anak jadi sering kesulitan memahami instruksi guru, kurang aktif dalam diskusi, dan akhirnya berpengaruh ke kemampuan belajar, terutama bahasa dan akademiknya. Walaupun dampaknya tidak selalu permanen dan bisa berbeda di tiap anak, tetap saja dalam beberapa kasus bisa menimbulkan kesulitan belajar yang cukup serius. Nah, kalau dikaitkan dengan kondisi di Indonesia, ini cukup relevan karena kasus infeksi pada anak masih sering terjadi. Tapi diagnosis seperti gangguan pemrosesan auditory ini masih jarang dilakukan. Ditambah lagi fasilitas dan tenaga ahli yang terbatas. Jadi masalahnya bisa lebih kompleks. Nah, ketika sebagai calon guru SD yang paling penting dipahami itu dampaknya ke bahasa dan cara anak memproses informasi. Karena di SD kita berperan besar dalam membangun dasar komunikasi dan belajar mereka. Jadi kalau kita nggak pakai sama kondisi ini, pembelajaran yang kita berikan bisa kurang efektif untuk mereka. Kemudian ada relevansi bagi calon guru SD dan kelas inklusif. Berdasarkan temuan dari berbagai penelitian, strategi pembelajaran di kelas SD inklusif untuk peserta dengan hambatan pendengaran menekankan pengetahuan pendekatan visual dan multimodal seperti pemanfaatan gambar, video, teks tulis, serta gestur untuk memperjelas penyampaian materi. Selain itu, guru juga perlu menerapkan modifikasi lingkungan belajar seperti pengaturan posisi duduk di dekat guru serta pengurangan kebisingan kelas. Jadi kelasnya itu nggak boleh di situ. Nah, guna membantu proses pemrosesan informasi auditori siswa. Kemudian penguatan pembelajaran melalui kombinasi penyampaian lisan dan visual serta pembagian waktu respons yang lebih panjang juga menjadi strategi dalam mendukung pemahaman siswa. Di sisi lain, aspek diagnosis dan identifikasi kesulitan belajar juga menjadi faktor krusial dalam menentukan intervensi yang tepat. Guru perlu menggunakan berbagai alat diagnosis serta memahami kemungkinan adanya dual disability pada siswa dengan hambatan pendengaran. Karena kesalahan diagnosis dapat menghambat pemberian layanan pendidikan yang sesuai. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi guru dalam memahami karakteristik siswa serta menggunakan metode asesmen yang tepat sangat diperlukan. Temuan-temuan tersebut memperkuat pemahaman bahwa hambatan pendengaran tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan sensorik, tetapi juga berdampak pada perkembangan bahasa, literasi, serta kemampuan pemrosesan informasi. Dampak ini menunjukkan bahwa kesulitan belajar yang dialami siswa lebih disebabkan oleh keterbatasan akses terhadap bahasa dan informasi, bukan karena rendahnya kemampuan kognitif. Namun demikian, penerapan temuan tersebut dalam konteks Indonesia memiliki keterbatasan, terutama terkait perbedaan dan tersediaan fasilitas, tenaga ahli, serta sistem pendidikan inklusif. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa masih terdapat dalam hal alat diagnosis, ruang sumber belajar, serta kesiapan guru dalam menangani siswa dengan kebutuhan khusus. Hal ini menyebabkan implementasi strategi pembelajaran perlu disesuaikan dengan kondisi lokal. Berdasarkan hal tersebut, rekomendasi yang dapat diberikan adalah peningkatan kompetensi guru dalam pendidikan inklusif, penyediaan media pembelajaran aksesibel, serta penguatan kolaborasi antar sekolah, orang tua, dan tenaga ahli. Selain itu, pengembangan alat diagnosis yang sesuai dengan konteks lokal serta peningkatan layanan intervensi ini juga menjadi lambang penting untuk mendukung keberhasilan pembelajaran siswa dengan hambatan pendengaran. Selanjutnya ada kekuatan dan keterbatasan mental. Untuk kekuatannya sendiri, yang pertama pendekatannya komprehensif dari level molekuler hingga perilaku klinis. Penulis jujur membedakan bukti kuat dari hewan dan bukti lemah dari manusia. Mereka mengakui bahwa efek besar tidak menunjukkan manfaat jangka panjang dan dari tindikan denda telinga ini menunjukkan integritas ilmiah yang baik. Lalu keterbatasan yang ditemukan sebagai naratif review tidak ada sintesis kuantitatif. Kita tidak tahu berapa persisnya resiko seorang anak dengan OMM menderita CAPD. Artikel ini kurang mendalami faktor sosioekonomi dan lingkungan sebagai perancu. Padahal penulis sendiri menyebut bahwa faktor bahasa, status sosial, dan komorbiditas sangat berpengaruh. Tidak ada angka prevalensi CAPD pada anak dengan riwayat OMM di populasi umum. Lalu seberapa relevan artikel ini untuk Indonesia dan Asia Tenggara? Menurut kami sangat relevan karena OMM sangat umum terjadi di negara berkembang. Akibatnya
Terbatasnya akses pelayanan THT, sanitasi yang kurang memadai, cakupan imunisasi yang bervariasi. Namun ada keterbatasan generalisasi. Sebagian besar studi berasal dari populasi barat. Di Indonesia, faktor-faktor seperti malnutrisi, polusi udara, infeksi berulang, dan keterlambatan intervensi justru dapat memperparah efek OME pada sistem saraf pusat. Pendapat pribadi kami, artikel ini memberikan kesan yang sangat penting, yaitu bahwa OME tidak boleh dianggap remeh, tetapi juga tidak perlu membuat panik berlebihan, karena efek irreversibel tidak terjadi pada semua anak. Yang dibutuhkan di Indonesia adalah identifikasi dini anak-anak yang paling rentan, serta penguatan layanan screening pendengaran yang terintegrasi. Ada sebuah artikel ini menjelaskan bahwa autism media dengan epilepsi atau OME sebuah gangguan umum pada anak-anak, tidak hanya menyebabkan gangguan pendengaran secara primer, tapi juga dapat mempengaruhi pemrosesan auditif pusat melalui mekanisme neurobiologis seperti neuroinflamasi, gangguan sinyal neurotropik, sesi dan perubahan epigenetik. Meskipun terapi seperti pemasangan tabung efektif untuk memperbaiki pendengaran jangka pendek, bukti menunjukkan bahwa dampak sangat jangka panjang terhadap perkembangan bahasa dan fungsi auditif pusat seringkali tidak signifikan. Karena itu, penanganan yang terintegrasi dengan intervensi yang melanjutkan fungsi pusat seperti pelatihan auditif dan terapi anti-inflamasi yang terkontrol sangat penting untuk hasil yang lebih optimal. Nah, hal terpenting yang kami pelajari adalah bagaimana gangguan pendengaran awal dapat mempengaruhi perkembangan sistem auditif pusat secara neurobiologis dan bukan hanya masalah sensori general. Pandangan ini menegaskan pentingnya peningkatan multidisipliner dan intervensi diri yang tidak hanya fokus pada perbaikan pendengaran primer, tetapi juga perkembangan kemampuan pemrosesan auditif pusat. Dalam praktik mengajar nanti, kami akan lebih peka terhadap anak-anak dengan gangguan OME atau gangguan pendengaran, serta menerapkan strategi pengajaran yang mendukung penguatan kemampuan pendengaran dan bahasa secara holistik, termasuk penggunaan alat bantu pendengaran, pelatihan pendengaran khusus, dan lingkungan belajar yang kondusif terhadap kebutuhan mereka. Berikut ada daftar pustaka yang kami gunakan. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Ada kayak ini tanya, boleh Firza? Izin, saya perwakilan dari kelompok 6. Mau nanya, mengapa diagnosis yang akurat sangat penting dalam mengenai siswa dengan hambatan pendengaran? Baik, terima kasih Firza. Kami mungkin ada lagi yang ingin bertanya. Sepertinya tidak ada, jadi kami izin diskusi terlebih dahulu ya. Oke, baik, Firza, kami izin menjawab pertanyaannya. Jadi, diagnosis yang akurat penting karena hambatan pendengaran seringkali berkaitan dengan kondisi lain seperti kesulitan belajar atau learning disabilities. Jika diagnosis tidak tepat, intervensi yang diberikan juga tidak sesuai sehingga menghambat perkembangan siswa. Selain itu, kesalahan diagnosis dapat menyebabkan pemborosan waktu dan sumber daya, serta memperburuk kesenjangan belajar. Nah, makanya penggunaan alat diagnosis yang tepat dan pemahaman guru terhadap karakteristik siswa jadi kunci dalam menentukan strategi pembelajaran mana yang efektif untuk mereka. Maka terjawab. Baik, teman-teman, sepertinya sudah selesai presentasi dari kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.